Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan ya, umur panjang dan rezeki yang barokah. Amin. Oke, kali ini saya ingin membagikan sedikit, mungkin ini menjadi salah satu kendala bagi teman-teman yang sering kadang berhasil, kadang gagal dalam reparasi LCD Vario 125 khususnya ya. Nah ini langsung aja ya, ini sudah saya kasih karbon semua. Ini tadi itu pas posisi karbon basah itu udah nyala semua. Nah, ternyata saya diemin, saya keringkan, saya tunggu kering, hasilnya jadi seperti ini. Nah ini setelah saya perhatikan, jadi kadang itu antara pin LCD sama jalur di LCD itu dari pabriknya itu ada yang lurus sama jalurnya dan ada yang agak bergeser. Nah jadi maka tampilannya seperti ini. Sedangkan karbon itu sendiri itu kan cairan kalau kita kasihkan ke sini, ke sampingnya dengan jarak yang sedikit sekali ya ini ya, dengan jarak yang sedikit sekali. Nah otomatis cairan itu kan akan mengalir atau yang jelas masih gerak lah sebelum kering. Itu kan lama-lama jadi bersentuhan. Nah itu menjadi masalah ini. Nah terus di samping itu ada lagi. Jadi antara pin dengan jalurnya LCD itu tidak semuanya itu lurus. Coba saya gambarkan ya, gini. Gambarannya gini aja. Semoga mudah dipahami. Gambarannya gini. Ini misal LCD ya. Nah, ini jalur LCD lah. Ini jalur LCD. Ini jalurnya. Saya gambar besar aja ya biar. Nah, ini jalur LCD semua. Sedangkan di sini kan pin-pinnya yang menuju ke PCB-nya. Ini kan pin-pinnya. Nah, ini kan kondisi keadaan lurus. Ini jalurnya, ini yang kacanya bawah itu, kacanya ya. Kacanya dan jalurnya. Kalau semisal kita dapat LCD yang jalurnya lurus, itu enak, tinggal kasih karbon, selesai. Kasih karbon selesai masalah. Nah tapi yang jadi permasalahan kedua, ternyata ada juga jadi LCD itu macam-macam. Kadang ada yang tidak lurus seperti itu. Misal ini LCD ya, LCD lagi, saya gambarkan lagi. Ini jalurnya yang di LCD. Nah 4 aja. Ini jumlahnya ada 20 kalau nggak salah, 21, tapi saya gambar 4 aja. Ini kan jalurnya masuk di LCD. Entah jadi apanya nanti, jalurnya kemana. Terus ada juga kalau yang ini kan jalurnya lurus. Ada yang lurus gini enak. Tapi ada juga yang ini jalurnya LCD, yang di LCD-nya ini kaca ya, kaca yang di bawah lapisan itu. Ada juga LCD itu yang pinnya itu begini. Pinnya itu begini. Nah, begini. Jadi tidak semua lurus. Kayak yang tadi. Nah, kalau kedapatan yang gini, ini kan kalau misal jalur aslinya itu masih utuh, jalurnya kan ke sini. Nah, ke sini. Akhirnya nempel juga kan, kalau masih bagus. Pasti ini terhubung juga. Nah, gini. Jalur aslinya kan gini. Nah, misal. Ini juga ini kurang sini gambarnya. Misal gini. Nah, misal kondisi seperti ini, otomatis kita ngasih karbonnya itu
maaf, otomatis kita ngasih karbonnya tuh ya jangan di sini. Kalau ngasih karbonnya di sini, nanti yang melebarnya kan sampai ke sini. Ya ini terhubung, cuma sedikit. Yang di sini juga akhirnya kan gini. Nah, yang di sini akhirnya kan gini. Nah, yang di sini juga. Nah, jalurnya kadang seperti ini, nggak lurus, nggak semua lurus kayak yang ini, kayak yang satunya. Jadi saya sering nemu itu banyak juga yang seperti ini, tapi ada juga yang lurus. Kalau yang lurus itu enak. Tapi kalau dapat yang seperti ini, nah itu kita harus lebih jeli. Nah, cara ngarbonnya gimana? LCD ya, saya gambar lagi. Wah, LCD ini sudah paham gitu aja. LCD ya, ini saya gambar 2 aja. Pinnya kadang masangnya kan segini. Nah, kadang masangnya segini yang Joni tadi. Kalau kita karbon di sini dan ini akhirnya di sini, akhirnya kan nyentuh yang ini. Nah, kita ngarbonnya itu mau tidak mau juga posisinya begini. Nah, posisinya begini. Itu mau tidak mau harus begitu. Kalau di karbon lurus semua, nanti karbonnya kan ngumpulnya di sini. Kalau dilurus sama pin maksudnya di sini. Nah, nanti ini kan bisa melebar lagi. Ini juga bisa melebar sampai bahkan sampai menyentuh ini. Nah, ini seperti yang saya alami ini sekarang ini. Tadi bagus kok begitu kering jadi ngaco gini. Nah, caranya gimana? Ya kita tinggal pisahkan aja. Kita pisahkan dengan posisi miring. Dengan posisi miring seperti ini ya. Kita bisa misahkannya dengan jarum ya, jarum pentul. Ini jarum pentul ini. Jarum pentul yang runcing ya. Ini sengaja saya kasih kayak gini biar untuk misah-misah karbonannya itu lebih enak. Nah, ini harus kita pisahkan. Nah, posisinya kan harus miring juga. Untuk membersihkan karbonnya ini, maksud apa? Maksud saya untuk memisahkan karbonnya ini, memang kita harus menunggu sampai kering, karbonnya sampai kering. Kalau posisi basah kita pisahkan, nggak bisa, nanti malah kotor, malah lebih sulit lagi. Kita tunggu kering. Kalau saya biasanya saya tunggu kering. Kalau misal teman-teman keburu pengen cepet kering ya mungkin bisa dipanasi atau di blower ya, pakai air dryer yang anget-anget itu. Anget tapi rodok panas itu nggak apa-apa. Yang penting ini kalau pas waktu memisahkan jalurnya ini harus kondisi kering. Kalau kondisi basah sudah kita pisah-pisahkan, nanti hasilnya malah belepotan, nanti malah jadi kurang bagus nanti. Nah, cara menghilangkan atau cara memisahkan juga cuma seperti ini. Tinggal masukkan, tarik ke atas gini. Biar kalau yang di dindingnya sini masih ada yang kotor atau terkena karbon, biar bisa terpisah juga maksudnya. Nah, ini kan udah mulai bagus kan tampilannya. Nah, ngasih karbon ke LCD ini memang harus harus telaten lah, nggak bisa buru-buru, nggak bisa, harus sedikit sekali, yang penting bisa menghubungkan. Nah, ini hasilnya setelah saya pisahkan. Aduh, maaf. kebiasaan untuk membersihkan rontok-rontokannya itu
kebiasaan saya gedor-gedor gini, biar kalau nanti ada yang belum kenceng, biar sekalian lepas kita perbaiki lagi. Gitu ini ya. Nah, maaf kesenggol lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang tadinya ngaco karena pin satu dengan pin yang lainnya itu saling terhubung. Ada yang terhubung sedikit, ada yang terhubung banyak. Akhirnya malah nggak ada tampilannya, ada tapi nggak sempurna. Nah gitu ya kawan ya. Semoga bagi yang mencoba semoga berhasil. Oke ya kawan ya, sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.